Tapi mengucapkan ya mudu juga itu tidak salah. Itu ya tentang utama lain. Nah ini sekarang ini apa? Sejenis apa? Dekat. Cuman 3-4 orang doang yang bilang iya sejenis. Soalnya tadi udah nyebutin kan jenis. Kemarin kita juga sudah mengetahui ketika huruf yang pertama kuat maka dimasukkannya ketika gajah dimasukkan ke kulkas tidak mungkin masuk semuanya, tapi yang masuk cuma ekornya aja atau kukunya aja. Wabayyinil itbaqo, ini dalil yang paling kuatnya. Kenapa kita harus mengucapkan maksudnya itbaqnya disisakan? Kenapa itbaqnya mesti disisakan? Bayyinil itbaqo. Itbaq jelas hal tapi qalqalanya hilang. Hal kok tidak hal. Mengucapkan ko sukun gimana? Au. Segitu ya. Nah, itu belum ada qalqalah dan jangan dikolkolakan dulu kalau kata yang makhraj. Au. Terus setelah itu turunkannya atau keluarkannya ta. Au. Ta. Ta. Berarti kan? Au. Kemudian ta. Yang pertama hamzahnya dihilangkan. Au. Ta. Di situ kan ada 2 huruf kan, to dan ta. Mengucapkan to gimana? Au. Ta gimana ngucapinnya? Sip. Au. Ta. Au. Ta. Cuman hamzahnya dihilangkan. Bayang ya. Jadi jangan sampai au to. Au. Ta. Tidak. Au. Itbaq dulu, setelah itu balikan posisi lisan. Tak. Torf lisan ta. Bayang, kita gambarkan. Ini gigi. Au, seperti ini kita mengangkat au. Setelah itu turunkan. Set. Ini juga ke sini jadi set. At. Ta. Bayang. Bisa ya? Begitupun dengan ini seperti ini sama basal ta hal tu. Perhatikan pergerakan lidah dan pergerakan bibir. Hal tu basal ta. Jangan dulu di dahulu, misal khususnya di sini nih. Ini taknya dalam kondisi dhamma, hati-hati. Coba apa? Ucin, baca. Ahal ta. Oh, ya. Ini salah satu ciri raus mulus mani. Lihat deh. Di Musamatum ada tanda sukun enggak? Lihat. Apa? Enggak ada. Ada. Tanda idgham. Baca, Cin. Ahal. Siapa namanya tuh? Anwar, coba lihat bibirnya Ucin, kita mengucapkan kok. Ahal. Monyong enggak? Monyong. Kenapa monyong? Kalau dalam kondisi dhamma bukan? Coba yang akhwat. Itu coba. Intan, coba Intan. Coba lagi. Sip. Kalah nih cowok nih. Ini di sini kita bisa membedakan, makanya di sini bisa ketahuan. Monyong itu hanya milik siapa? Dhamma kan? Selama dia nggak monyong, selama dia bukan dhamma, jangan monyong. Ahal tu. Coba. Ahal tu. Lagi. Ahal tu. Itbaqnya nggak ada, nggak kerasa. Monyongnya enggak, itbaqnya kena. Monyongnya iya, apa itbaqnya dapat, monyongnya kena.
Ntar apaan? Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa wa bayyin baqa min ahadtu ma basawta. Maksudnya idbahnya disisakan, sifat idbahnya disisakan, tapi selebihnya didurunkan. Berikutnya wal khulqu binahlukum wa kalimat alam nakhlukum surat apa? Al-Mursalah. Lihat di Al-Quran pada bawa Quran mushaf masing-masing ya. Kita ini nih praktekan nih. Kita lihat. Lihat di qaf ada tanda sukun enggak? Enggak ada. Lihat dulu, ada enggak? Udah lihat? Belum. Enggak ada. Udah lihat? Enggak pasti sukun ya. Langsung Ini di ba ada tanda sukun enggak? Wa idh qala Ibrahimu li abihi. ada. Udah lihat? Udah. Kemana? Udahnya itu. Coba cari deh huruf-huruf qalqalah apa aja? Huruf-huruf qalqalah atau huruf-huruf sukun? Ini aja deh yang gampang. Wa idh qulna lil malaikah. Ada tanda sukun enggak? Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Ada. Siapa yang bilang enggak ada? Lihat dulu, yakinkan. Udah lihat? Sip. Wa idh qulna, ini sukun ya. Ada tandanya sukun. Lihat di Ibrahim, ada tandanya enggak? Ada tanda sukun? Yakin? Udah lihat. Sekarang lihat dalam nakhlukun ada enggak? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Yang bilang ada siapa? Enggak ada, yang bilang enggak ada? Yang bilang enggak ada. Coba yang bilang ada siapa? Yang bilang enggak ada, berarti semuanya. Yang termasuk di situ ada. Jadi coba lihat. Ini ada sudah. Berarti harus ngurus mandi. Versi Indonesia. Coba lihat Al-Quran Musa Madani. Madani. Itu enggak ada, San. Hah? Sip. Ini ada Ustaz ini. Terjadi sudah ada. Lihat bedakan Mushaf Indonesia sama Mushaf Usmani apa yang Saudi atau Mushaf di mana Al-Quran diturunkan. Oh ini kan. Kalau di Mushaf Indonesia, namanya Indonesia, orang-orangnya pun kan terbatas kan. Itu pasti ada. Bukan nggak pasti ada. Itu ada aja ada. Itu di situ ada Mushaf Indonesia tadi saya lihat sendiri ada. Ini di sini tidak ada tanda sukun. Karena kalau misalkan dikasih tanda seperti ini, nanti yuhtamal di sini akan dibaca nahluqukum. Ini kan kita mushaf hafaz nih. Hafaz kan? Kalau misalkan pakai tanda ini, nanti di sini akan jadi ihtimal. Makanya kalau di mushaf Saudi itu tidak akan ada tanda ini. Karena ini dihilangkan dengan maksud qaf ini dia tidak memiliki sama sekali sifat, langsung dimasukkan ke kaf. Alam nakhluqukum, kalaupun ada sukun, makanya nanti di riwayat di Hafs itu dia memiliki dua cara baca. Nanti ada di Al-Fadh Al-Mukhtalaf fi Hafs. Yang pertama, alam nakhluqukum. Sifat qaf itu apa? Itbaq. Istilah itu gimana? Angkat kan? Ketika mengucapkan qaf ini lidahnya ke sini kan? Betul kan? Nah, ketika mengucapkan huruf qaf ketemu kaf, ini tidak berlaku di sini, tapi langsung ke sini. Di kaf. Nakhluqukum. Di situ ada cara baca ada dua. Yang pertama nakhluqukum. Yang kedua nakhluqukum. Dan untuk riwayat Syatibi itu dan untuk Hafs itu pakai nakhluqukum idgham kamil. Langsung masuk ke kaf gitu. Apa? Langsung masuk ke kaf ya. Apa? Langsung masuk ke kaf. Tidak dibaca qaf.
Makanya salah satu himbauan kalau misalkan bisa bukan berarti kita menafikan yang sudah membuat mushaf Indonesia, bukan. Tapi himbauan kalau misalkan memungkinkan lebih baik untuk dijadikan pegangan mushaf, maksudnya mushaf Syami atau mushaf kayak inilah. Bukan mushaf Syamil yang kayak gitu. Walaupun cuma hanya ada 1-2 aja perbedaan, dan itu perbedaan nggak akan fatal. Kalau misalkan fatal, cuma wajib tarik lagi itunya, mushafnya, cetakannya. Itu tadi cuma ihtimal aja, nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman yang lebih aula itu kan kita menghilangkan segala bentuk pengalian. Pakai standar mushaf Saudi. Wal kulfu binafrukum waqoh. Di situ ada khilaf. Yang pertama tadi sudah membaca dengan menyisakan sifat qaf, yang namanya idghamnya idgham apa? Idgham nafis. Nanti idgham ada 2 macam, ada nafis, ada kamil. Kalau misalkan namanya nafis, namanya juga nafis, berarti ada yang disisakan, yaitu sifat isti'lanya. Yang kedua idgham kamil, seluruh sifat yang dimiliki qaf dimasukkan ke kaf. Mafhum? Sudah selesai tentang isti'la dan istifham, isti'la dan ikhbar. Di sini ada halaman 49, tafhim an-nisbi. Kemarin kita sudah restart, juga sudah kita bacakan sekilas saja. Tafhim yang terjadi khusus di ghain dan kho dalam beberapa kondisi, dalam 3 kondisi. Lihat, yang pertama ghain kho dalam kondisi kasroh, ghillin, khilaf. Kita tidak mengacakan ghillin atau khilaf, tidak. Khilaf, ghillin. Yang kedua ghain kho-nya dalam kondisi sukun tapi sebelumnya kasroh asli. Tuzir qulubana, ikhwana, Rabbana la tuzigh qulubana. Ada yang baca sebelumnya la tuzigh qulubana, ada enggak? Atau jangan ada yang baca la tuzigh qulubana, didogongkan ke qaf. La tuzigh qulubana, jangan sampai tuzigh qulubana, atau apalagi la tuzigh qulubana. Lihat kondisi yang ketiga, ghain kho-nya sukun sebelumnya kasroh aridho, illa man ightarafa walakin ikhtalafu. Namanya apa? Tafkhim nisbi. Kenapa disebut tafkhim nisbi? Nisbatan ila dhaf. Nah, sekarang dari yang 3 ini, kho ini ada pengecualian lagi. Satu pengecualian ini di sini diganti, bukan Syekh Sya'rawi tapi Syekh Mutawalli, Muhammad Al-Mutawalli, Muhammad bin Ahmad bin Yusuf Al-Mutawalli. Diganti oleh Syekh Al-Mutawalli. Ganti ya. Sekarang juga harus diganti. Wa kha'u ikhrajin bi tafkhimin atat min ajli ra'in qad fukhimat. Khusus untuk kalimat kho yang sebelumnya kasroh asli. Ketika dia menghadapi huruf ro, maka itu tidak berlaku lagi tafkhim nisbi, tapi tafkhimnya tafkhim qawi. Alasannya kenapa? Karena setelah kho itu huruf ro, dan dalam kondisi tafkhim ro-nya fathah. Tadi tafkhim nisbi apa? Di antaranya itu adalah ghain kho sebelumnya kasroh kan, kasroh asli atau kasroh aridho kan. Lihat semua contoh itu setelah huruf ghain kho itu huruf-huruf selain huruf ro, ya enggak? Pengecualian kalau misalkan kho atau wo sebelumnya kasroh tahis tapi setelahnya ro, nah itu pengecualian.
Di sini tafkhim nisbi tidak berlaku, tapi tafkhim qawi untuk mengucapkan kho itu. Kita tidak mengatakan ikhroj, tapi yukhroj.